Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 7 Al-Muharram 1441 Hijriah, kita 42 Hijriah maksudnya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kajian Islam ilmiah ini, karena bertepatan dengan momen, maka kita mengangkat tema ada apa di balik hari Ashura, yang mana hari ini adalah tanggal 7 Al-Muharram 1442 Hijriah, sedangkan hari Ashura adalah tanggal 10 Al-Muharram 1442 Hijriah, yang insyaallah ta'ala jika tanggalan saya ini benar, berarti hari Ashuranya adalah tanggal hari Sabtu depan, ya, hari Sabtu depan. Baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ada apa di balik hari Ashura? Sebelum kita membicarakan hari Ashura, maka alangkah baiknya kita membicarakan bulan yang ada di dalamnya hari Ashura. Hari Ashura adalah tanggal ke-10 dari bulan Al-Muharram. Maka kita membicarakan dulu apa itu bulan Allah Al-Muharram. Pengertian bulan Allah Al-Muharram, dia adalah bulan pertama dari bulan-bulan yang ada di dalam tahun Qamariyah. Bulan pertama yang ada di dalam bulan-bulan dalam tahun Qamariyah. Dan kenapa dinamakan bulan Al-Muharram ataupun dinamakan bulan Muharram, kenapa? Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang pertama yaitu untuk menekankan kesucian bulan ini. Karena Muharram diambil dari kata-kata
harrama yuharrimu tahriman, yang artinya kesucian, mensucikan sesuatu. Maka untuk menekankan bulan ini bahwa dia adalah bulan suci, bulan agung, bulan mulia, maka diberi nama dengan Al-Muharram. Kemudian sebab yang kedua yaitu Al-Arab kana tataqallabu fihi fatahilluhu wa tuharrimuhu aman, fatahillahu aman wa tuharrimahu aman. Artinya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ataupun orang-orang Arab kita boleh katakan seperti itu, mereka disebut dengan menyebut bulan ini bulan Muharram karena mereka mengganti-ganti. Dalam artian tahun ini Muharram karena mereka menghalalkan untuk berperang pada tahun ini. Tahun depan Muharram karena mereka mengharamkan untuk berperang pada tahun depannya, dan seterusnya seperti itu, ganti-gantian. Itu kebiasaan orang Arab. Kemudian yang ketiga adalah al-qitalu fihi Muharram. Kenapa Muharram dinamakan Muharram? Karena berperang di dalamnya diharamkan. Berperang di dalamnya diharamkan. Itulah pengertian dari bulan Allah Al-Muharram. Jadi dia awal bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Kemudian kenapa dinamakan Muharram? Karena 3 sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk penekanan kesuciannya, untuk karena orang Arab kadang menamakan dia Muharram pada tahun yang ini dikarenakan mereka menghalalkan peperangan. Tahun depan mereka katakan Muharram lagi karena mengharamkan peperangan. Sebab yang ketiga yaitu karena berperang di dalamnya diharamkan, makanya disebut dengan Muharram. Baik. Sekarang apa keutamaan dari bulan Allah Al-Muharram? Maka disebutkan bahwasanya dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bulan Allah Al-Muharram itu adalah salah satu dari bulan suci. Salah satu dari bulan suci. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, yaitu 4 bulan suci. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Nufail bin Harith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyah, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Yang artinya, ingatlah sesungguhnya masa telah berputar pada seperti awalnya. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan bulan Rajab bulan Rajab Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Nah, inilah keutamaan bulan Allah Al-Muharram, yaitu dia termasuk daripada bulan suci, ya, termasuk daripada bulan suci. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, tidak ada bulan-bulan pada tahun Qamariyah dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan itu tidak ada yang digandengkan dengan nama Allah. Seperti misalkan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram, kecuali bulan Muharram. Hatta Ramadan, sampai bulan Ramadan tidak dikatakan Syahrullahi Ramadan, enggak ada. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, dan ini menunjukkan keutamaan. Karena kata ketika digandengkan dengan lafzul jalalah, nama Allah yang agung, Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung, maka dia menjadi mulia. Seperti misalkan Kitabullah,
Rasulullah, Baitullah, ya, Rasulnya Allah, kitabnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Ya, ini juga Syahrullahil Muharram, ya, bulan Allah yang suci, yaitu bulan Allah Al-Muharram. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada perkataan yang menarik disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla iftataha sanata bi syahrin haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulai tahun dengan bulan suci, yaitu bulan Allah Al-Muharram, wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah menutupnya dengan bulan suci, yaitu bulan Dzulhijjah. Falaysa fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zama indallahi minal Muharram. Yang artinya, maka tidak ada di dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung dibandingkan bulan Allah Al-Muharram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang paling agung di sisi Allah setelah Ramadan kecuali bulan Allah Al-Muharram. Ini perkataan salafus saleh, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga adalah keutamaan bulan Al-Muharram dilihat dari sisi berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram adalah amalan paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram adalah amalan paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Yang artinya, puasa paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Nah, itu dia. Ini 3 keutamaan. Ada hadis yang disebutkan oleh sebagian orang, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayu as-saumi afdalu ba'da Ramadan. Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadan? Maka beliau menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Berpuasa pada bulan Sya'ban karena untuk mengagungkan bulan Ramadan yang setelah Sya'ban. Kemudian beliau ditanya lagi, fa ayyus sadaqati, sedekah apa yang paling agung? Maka Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Akan tetapi hadis ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala sebagai hadis yang mungkar, ya, sebagai hadis yang mungkar. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Dha'ifut Tirmidzi, kemudian juga dijelaskan di dalam kitab Fiqhus Sunnah, ya, disebutkan hadisnya di dalam kitab Musnad Abu Ya'la, dan hadisnya mungkar. Begitu juga hadis yang lain yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, hadisnya juga tidak tetap atau tidak sahih dari Rasulullah SAW yang berbunyi afdhalus siyami ba'da Ramadan Sya'ban. Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan berpuasa pada bulan Ramadan, dan itu berkaitan dengan keutamaan berpuasa pada bulan Al-Muharram, dan itu berkaitan dengan juga keutamaan Al-Muharram. Jadi saya ulangi, keutamaan Al-Muharram adalah dia bulan suci, salah satu dari 4 bulan suci. Yang kedua, dia digandingkan dengan lafzul jalalah Ismullahil A'zam, Allah, maka dia menjadi mulia, ya. Yang ketiga, berpuasa di dalam bulan Allah Al-Muharram adalah amalan yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, ada penjelasan menarik disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang bulan Allah Al-Muharram. Di antaranya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Ullan, ya, Imam Ibnu Ullan
Dan beliau ini adalah seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, kemudian berasal dari kota Mekah. Imam Ibnu Ullan rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana perkataan ini disebutkan di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Syarhil Adhkar An-Nawawiyah. Qala As-Suyuti su'iltu lima khussal Muharram biqaulihim syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sa'iri syuhur. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, aku ditanya kenapa bulan Al-Muharram dikhususkan dengan ucapan bulan Allah, tidak pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan kah, bulan Syawal kah, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani kah, Jumadal, tidak disebutkan bulan Allah. Kenapa khusus untuk Al-Muharram? Ya. Ma'anna fiha ma yusawihi fil fadli aw yazidu alaihi ka Ramadan. Padahal ada bulan yang sama keutamaannya dengan bulan Allah Al-Muharram, bahkan lebih utama, seperti bulan Ramadan lebih utama tentunya daripada bulan Al-Muharram. Maka kata Imam Asyuti rahimahullah, wajadtu ma yujabu bihi, aku mendapati jawabannya, bi anna hadzal isma islamiyun duna sairi asy-syuhuri fil jahiliyah, karena nama ini nama dari nama ajaran Islam, ya, berbeda dengan ajaran-ajaran Arab jahiliyah. Wa kana lismul Muharram fil jahiliyah Safarul Awal. Kenapa? Karena bulan Al-Muharram di masa Arab jahiliyah mereka mengatakan nama bulannya adalah Safar Awal. Safar Awal. Walladzi ba'dahu Safarul Tsani. Dan bulan yang kedua setelah Al-Muharram orang Arab jahiliyah mengatakan Safar Tsani, Safar yang kedua. Falamma ja'al Islamu sammahu Allah azza wa jalla Al-Muharram fa'udhifa ilaihi azza wa jalla bihadzal i'tibar. Ketika datang Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala yang menamai langsung, yaitu namanya Al-Muharram. Maka karena Allah yang menamai langsung, maka digandengkanlah kata Allah dengan kata Al-Muharram. Makanya Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Wa hadhihi faidah latifah ra'aituha fil jamharah. Dan ini adalah faedah yang menarik yang aku baca di dalam kitab Al-Jamharah. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Adhkar, kitab yang sangat istimewa, kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa yukrahu an yusamma al-Muharram safaran lianna dzalika min 'adatil jahiliyah. Dan dimakruhkan untuk dinamai Al-Muharram dengan nama Safar karena itu kebiasaan Arab jahiliyah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian juga ada hal yang menarik juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, di antaranya oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid hafizahullah dalam kitab Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Kata beliau, min al-akhta' allati yaqa'u fiha katsirun minan nasi qawluhum Muharram mujarradan anil alifi wal lam. Yang artinya termasuk kesalahan kebanyakan manusia ketika mereka mengucapkan bulan Muharram, ya, tidak memakai alif lam, Muharram gitu saja. Was-sawabu an yuqal al-Muharram. Dan yang paling utama, yang paling benar disebutkan adalah al-Muharram, pakai alif lam, al-Muharram. Lianna al-Araba lam tadhkur hadha asy-syahra illa mu'arraman. Karena orang Arab tidak menyebutkan nama ini kecuali dengan alif lam. Wa bidza waradatil ahaditsus syarifah wa asy'arul Arab. Dan dengan alif lam itu juga terdapatlah hadis-hadis yang di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga syair-syair Arab. Al-Muharram, Al-Muharram, Al-Muharram. Contohnya tadi Syahrullahil Muharram, ya, bulan Allah Al-Muharram, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dianjurkan untuk mengucapkan sebenarnya adalah Al-Muharram. Berarti Ustaz, di kalender kita sebenarnya bukan bulan Muharram tetapi bulan Al-Muharram. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Sesudah kita mempelajari pengertian bulan Allah Al-Muharram, keutamaan bulan Allah Al-Muharram, kemudian beberapa penjelasan tentang Al-Muharram, maka saya ingin menyebutkan beberapa amalan-amalan yang bid'ah. Belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, belum ada dalilnya dan bukan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengucapkan atau memperingati tahun baru Hijriah. Ini saling mengucapkan selamat atas masuk tahun baru Hijriah, Happy New Year misalkan untuk bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah. Ini belum ada dalil dan kebiasaan dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, belum ada. Ya. Jadi tidak perlu untuk mengucapkan hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yaitu berkumpul-kumpul karena acara memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mengkhususkan perkumpulan, kemudian di perkumpulan itu entah nanti membaca bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan sholawat, ataupun ceramah agama, berkumpul memperingati khusus hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya ini belum ada contoh dari Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Ya, kalau seandainya itu baik, maka niscaya mereka akan melakukannya. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyai kesempatan untuk memperingati hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak meragukan bahwasanya hijrah Nabi Muhammad SAW adalah sebuah sejarah yang sangat berarti, merubah sejarah keterpurukan kaum muslimin. Ya, akhirnya kaum muslimin menjadi berjaya setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengkhususkan memperingati hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu melaksanakannya, tidak ada yang melarang beliau untuk melakukannya, ya. Tetapi beliau tetap tidak lakukan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu berarti perbuatan yang mengada-ada di dalam agama. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang ketiga adalah mengkhususkan puasa pada hari pertama dari awal tahun, hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram, karena niatan untuk membuka tahun dengan puasa, tahun baru dengan puasa. Maka kita katakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya memang sangat dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Akan tetapi mengkhususkan puasa pada hari pertama pada bulan Allah Al-Muharram untuk membuka tahun baru dengan puasa, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang palsu disebutkan di dalam kitab Al-La'alil Masnu'ah fil Ahaditsil Mawdu'ah. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'at yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Mawdu'at, hadis-hadis palsu semuanya ini, kitab-kitab hadis palsu, menyebutkan bahwa man shama akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwalu yaumin min Muharram khatama as-sanata al-madhiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbilah bis-shaum ja'alallahu lahu kafaratu 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan berpuasa pada hari pertama dari bulan Allah Al-Muharram, maka berarti dia menutup tahun dan membuka tahun yang akan datang, menutup tahun yang telah lalu dan membuka tahun yang telah akan datang dengan puasa. Maka Allah akan menjadikan untuknya penghapus dosa selama 50 tahun. Nah, ini hadis palsu, ini tidak benar. Ya, hadis palsu ini tidak benar. Bahkan sebagian lagi mengatakan bahwasanya di samping berpuasa dianjurkan untuk membaca ayat kursi, ya, sebanyak hari dalam setahun, yaitu 365 hari atau 360 hari. Ini belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian amalan bid'ah yang keempat adalah menghidupkan awal malam bulan Allah Al-Muharram. Imam Abu Syamah rahimahullah di dalam kitab Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits mengatakan walam ya'ti syai'un fi awwali lailatul Muharram, dan belum ada datang satu riwayat pun tentang amalan malam pertama khusus di malam Al-Muharram. Waqad fattashtu fima nuqila min al-athari sahihan wa dha'ifan, dan aku sudah meneliti di apa-apa yang dinukilkan dari dalil-dalil yang sahih ataupun yang lemah. Wa fil ahaditsil mawdu'ah falam ara ahadan dzakara fiha syai'an, bahkan di dalam hadis-hadis yang palsu tidak ada seorang pun yang aku lihat dari para ulama menyebutkan akan hal itu. Wa inni la atakhawwafu wal iyadzu billah min muftarin yakhtaliqu fiha haditsan, dan aku khawatir, ya, demi Allah, aku berlindung kepada Allah, ada seorang tukang dusta yang membuat-buat hadis tentang beramal khusus di amalan malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Ini sebenarnya para ikhwah, kajian ini saya ingin sampaikan di Ramadan, di bulan di hari Rabu yang pekan kemarin. Tapi karena ada sesuatu terhalang, akhirnya saya tidak bisa hadir ke studio. Ya, akhirnya kajiannya sekarang, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi karena ada konsep bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengakhirkan penjelasan saat penjelasan tersebut diperlukan. Ini padahal kan penjelasannya di awal bulan Al-Muharram tadi, ya. Nah, ini amalan yang keempat yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, mengkhususkan amalan pada malam pertama dari bulan Allah Al-Muharram. Kemudian yang kelima, amalan bid'ah yang kelima adalah berumrah pada awal tahun, ya, di bulan Allah Al-Muharram. Ini bukan juga ada amalan khusus. Boleh berumrah kapan saja, tetapi mengkhususkan, meyakini ada fadilah, maka ini memerlukan dalil, ya. Ini memerlukan dalil, dan belum ada dalil akan hal itu. Taib. Yang keenam adalah membuat sesuatu yang baru, yaitu berupa doa khusus pada hari pertama dari awal tahun, disebut dengan doa awal tahun. Ini belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang berkaitan dengan bulan Allah Al-Muharram. Sekarang saya akan lebih khusus lagi membicarakan tentang hari Ashura, yang mana itu adalah tema inti kita. Ada apa di balik hari Ashura? Poin yang pertama yaitu pengertian hari Ashura. Apa definisi hari Ashura? Hari Ashura artinya adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama, ya, menurut jumhur ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, kemudian juga oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ya. Kemudian juga Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Berarti ada sebagian ulama yang sedikit mengatakan bahwa hari Ashura adalah bukan tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, pendapat yang lebih kuat bahwasanya hari Ashura adalah hari yang ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram menurut jumhur ulama. Taib, itu definisi dari hari Ashura. Kemudian keutamaan hari Ashura. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, keutamaan hari Ashura banyak. Di antaranya satu, berpuasa pada hari Ashura adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini keutamaan hari Ashura. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, siyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang telah lalu. Maka tidak seyogianya seorang muslim meninggalkan puasa ini, dan barang siapa yang meninggalkan puasa ini maka berarti dia sudah kehilangan keutamaan yang sangat besar, karena kita ini manusia yang tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Maka pada saat itu ahibati hafizakumullah, kita perlu amalan yang
Bahkan sangat-sangat perlu amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang terlalu, ini sedikit menyimpang. Ada sebagian orang yang terlalu pede, ya. Dia tertipu dengan keutamaan. Akhirnya selama hari-hari, selama setahun itu dia meremehkan perbuatan-perbuatan, meremehkan dengan meninggalkan amalan-amalan wajib, kemudian meremehkan dengan melanggar larangan-larangan Allah, karena dia anggap begini, kan puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu, ya. Maka pada saat itu kalau kita tambah lagi dengan puasa hari Arafah, berarti kan menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Berarti masih bonus 1 tahun yang telah lalu. Nah, ini orang terlalu pede dengan amalnya. Jawabannya adalah mudah, bahwa kita belum tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin di media sosial ada melihat orang mengatakan seperti ini, bahwa jangan terlalu gusar amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tetapi kita ketika ditakdirkan untuk sujud saja kita bisa bersyukur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kebiasaan para salafus saleh dari nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka sangat khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Jadi khawatir amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditunjuki oleh ayat, ditunjuki oleh hadis, ditunjuki oleh kebiasaan para salafus saleh. Jadi jangan terlalu pede dengan amalan kita diterima atau diterima, ya. Karena tidak semua yang beramal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah orang bisa sujud, salat, kemudian dia sujud, kemudian dia itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini lain hal. Ya. Itu salah satu nikmat Allah, betul. Kita harus bersyukur atasnya, betul. Tetapi ketika kita beribadah harus naik kualitas kita, yaitu memikirkan apakah amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena itu yang ditunjuki oleh ayat Al-Qur'an, seperti misalkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Mu'minun ayat 60. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, bahwa mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takut di sini, memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut, maksudnya kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, huwa alladhi yasriq wa yazni wa yashrabul khamr wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla?" Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dan hati mereka itu takut, maksudnya adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum minuman keras, dan dia takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, "La ya binta Abi Bakar." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Ya binta Siddiq, walakinna alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Tetapi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang puasa, sholat, bersedekah, dan dia khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat kita tidak ujub dengan amal, ya. Jadi saya koreksi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya jangan terlalu gusar amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sujud kita saja kita harus bersyukur. Satu sujud yang kita kerjakan kita harus bersyukur. Ini perkataan kurang tepat. Kenapa demikian? Karena ayat menunjukkan, hadis menunjukkan, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut menunjukkan bahwasanya kita harus khawatir amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Yang artinya, jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterimanya amal, lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Saya ini doanya diterima ya enggak ya, sholatnya diterima enggak ya, sedekahnya, itu yang harus selalu ada dalam benak kita.
lebih utama daripada beramal itu sendiri. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwasanya la in a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku walau satu sedekah sebesar biji sawi, maka aku lebih sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena orang kalau diterima amalnya berarti dia bertakwa. Bertakwa tempatnya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, keutamaan dari hari Ashura adalah Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan berpuasa pada hari Ashura dibandingkan puasa-puasa hari-hari yang lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Ashura." Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan berpuasa pada suatu hari yang beliau utamakan puasa tersebut dibandingkan hari-hari yang lain kecuali puasa hari ini, yaitu hari Ashura. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9-nya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW setelah diberitahukan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna hadzal yaum tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya puasa tanggal 10 Al-Muharram itu diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kan kita diajarkan untuk menyelisihi mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La in baqitu ila qabil la asumanna tasu' atau tasi'." Jika aku hidup tahun depan, maka sungguh aku akan benar-benar berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Maka dianjurkan untuk berpuasa 9 dan 10. 10 karena hari Ashuranya, 9-nya untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Baik. Saya ingin menyebutkan pada tahun ini 1442 Hijriah. Mari berhitung sama saya ya. Ini kalau seandainya hitungan di jam saya benar ya, bahwa hari ini adalah tanggal 7 Al-Muharram 1442 Hijriah. Sekarang hari Rabu. Taib, besok hari Kamis. Tanggal 8 Al-Muharram 1442 Hijriah. Sangat dianjurkan berpuasa. Disebabkan beberapa sebab. Satu, karena dia adalah salah satu hari dari hari-hari Muharram. Dua, karena berpuasa di hari Kamis dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari Kamis adalah hari diangkatnya amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku menginginkan ketika diangkat amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Ini hari Kamis besok ya, tanggal 8 Al-Muharram. Hari Jumatnya tanggal 9 Al-Muharram 1442 Hijriah. Dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena tadi menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Jika aku hidup tahun depan, sungguh aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9 Al-Muharram. Hari Jumat ya. Hari Sabtu tanggal 10 Al-Muharram. Sangat dianjurkan berpuasa. Kenapa? Karena hari Ashura yang menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Baik. Hari Sabtu ya, tanggal 10. Kemudian hari Ahad tanggal 11. Maka dianjurkan juga berpuasa. Kenapa? Karena dia satu hari dari hari-hari bulan Allah Al-Muharram. Baik. Dan juga sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dianjurkan berpuasa tanggal 11 Al-Muharram. Kenapa demikian? Karena sikap kehati-hatian
Sikap kehati-hatian. Jangan-jangan penentuan awal bulan Allah Al-Muharram 1442 tadi kurang tepat. Maka jangan-jangan hari Asyuranya adalah hari Ahad. Ya, hari Asyuranya adalah hari Ahad. Jadi tanggal 11 dianjurkan untuk berpuasa karena sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Tanggal 12 hari Senin dianjurkan lagi untuk berpuasa karena hari Seninnya dan karena dia adalah hari-hari dari bulan Allah Al-Muharram. Dan hari Senin sama dengan hari Kamis dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari itu diangkat amalan ke hadapan Allah dan Rasulullah SAW menyukai ketika amalannya diangkat. Beliau dalam keadaan berpuasa. Itu hari Senin tanggal 12. Hari Selasa, Rabu, Kamis 13, 14, 15 adalah hari-hari Ayyamul Bidh, hari-hari putih, dianjurkan untuk berpuasa. Dan pahalanya siapa yang berpuasa pada hari-hari putih ini 13, 14, 15, maka jika dia berpuasa setiap bulannya, maka berarti dia berpuasa seperti berpuasa sepanjang tahun. Jadi subhanallah, sepekanan ini mulai besok ya sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Ya, sepekanan ini mulai besok sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa. Dari mulai Kamis sampai Kamis depan. Kamis besok sampai Kamis minggu depannya lagi. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya tadi mikir di jalan dari rumah ke studio, oh ternyata seperti itu. Ini faedah yang menarik dan unik. Mudah-mudahan yang menyampaikan bisa berpuasa, yang para pemirsa, para pendengar juga bisa melaksanakannya. Nah, ahibati hafizakumullah, perlu diingat di sini termasuk kekeliruan adalah orang yang berpuasa pada hari ke-9 dari bulan Allah Al-Muharram saja. Bahwasanya dia tidak berpuasa pada tanggal 10-nya. Tidak, ini keliru. Ya, tanggal 9 Al-Muharram itu kita berpuasa untuk menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan tanggal 10 sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, tanggal 10 kita berpuasa karena hari Asyura. Dan hari Asyura adalah hari yang agung, ya. Kemudian itu keutamaan yang kedua dari hari Asyura. Keutamaan yang ketiga dari hari Asyura adalah hari Asyura adalah hari yang agung karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ya, dan bala tentaranya. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada fi al-yahuda siyaman yaum Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, maka beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Ini hari apa? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Maka kaum Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu syukran lillah fa nahnu nasum." Ini adalah hari yang agung. Allah telah menyelamatkan di dalam hari ini Nabi Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa, ya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Rasulullah SAW menanggapi perkataan kaum Yahudi ini? Nahnu ahaqqu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa wasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Maka Nabi Muhammad SAW berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kami lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian? Karena kaum Yahudi telah merubah ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Yahudi telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kaum Yahudi telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya beliau mengatakan kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti dan mencontoh Nabi Musa alaihissalam dibandingkan kalian. Karena kami agamanya masih lurus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian yang keempat, keutamaan keempat bahwa puasa hari Asyura
awal syariat Islam itu diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, "Shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisiyamih falamma furida Ramadan turik." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, asalnya wajib dia ini. Lalu ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka beliau tinggalkan puasa wajib hari Asyura. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian yang kelima, keutamaan puasa hari Asyura dan menunjukkan hari Asyuranya adalah utama, bahwa puasa hari Asyura adalah puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan, karena dia terletak berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Sedangkan berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram adalah puasa yang paling utama setelah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib. Saya akan menyebutkan beberapa faedah tentang hadis-hadis lemah dan palsu. Di antaranya hadis yang disebutkan di dalam kitab Musnad Abi Ya'la, in kunta sa'iman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram. Jika engkau ingin berpuasa sebulan penuh setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah bulan Allah Al-Muharram. Fa innahu syahrullahi fihi yaumun taballahu ala qaum wa yatubu ala qaumin akharin. Artinya, karena sesungguhnya dia adalah bulan Allah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni suatu kaum, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaum yang lain. Ini hadis lemah, ya, ini hadis lemah, ya para ikhwah. Kemudian ada hadis yang lain juga, bahwa man shoma yauma Arafah fa kana kafaratu sanatain wa man shama yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin 30 yauman. Wah, ini subhanallah ya. Perhatikan baik-baik. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka penghapus 2 tahun dosa. Penghapus 2 tahun dosa. Barang siapa yang berpuasa pada 1 hari dari bulan Allah Al-Muharram, maka baginya mendapatkan pahala berpuasa 30 hari. Allahu Akbar. Ini hadisnya ternyata palsu, ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang keutamaan beramal di dalam bulan Allah Al-Muharram selain puasa, maka seluruhnya adalah palsu dan didustakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa perkataan ini dinukil oleh Imam Siddiq Hasan Khan di dalam kitab Al-Mau'izah Al-Hasanah bima yakhtubu atau yukhtabu fi syuhuris sanah, bahwa Imam Al-Qayyim berkata, al-khairu yufrahu fi lailatul adha wa lailatul fitr wa lailatul nisf min sya'ban wa lailatul asyura. Kebaikan itu diturunkan pada malam hari Idul Adha, malam hari Idul Fitri, malam nisfu Sya'ban dan malam Asyura. Ini adalah hadis palsu, ya. Ini adalah hadis palsu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan apa saja amalan-amalan yang belum ada contohnya dari hadis Rasulullah SAW dan tidak ada syariatnya dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hari Asyura. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembacaan surat yang di dalamnya terdapat cerita dan kisah Nabi Musa alaihissalam pada sholat subuh, yaitu hari Asyuranya. Jadi misalkan tahun ini hari Asyura hari Sabtu, tanggal 10 Al-Muharram hari Sabtu, maka subuh harinya imam pada sholat subuhnya membaca setelah Al-Fatihah ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Maka jika ini dianggap sunnah, maka itu bukan sunnah. Tetapi kalau seandainya imam hanya sekedar ingin membacanya, maka tidak mengapa. Imam kalau sekadar hanya ingin membacanya, maka tidak mengapa,
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, amalan yang belum ada contohnya dan belum ada syariatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membuat salat yang baru, disebut dengan salat Asyura. Membuat salat yang baru disebut dengan salat Asyura. Dikerjakan antara zuhur dan asar. 4 rakaat, di setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelahnya membaca ayat kursi sebanyak 10 kali, kemudian membaca Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 5 kali. Dan apabila sudah salam dari salatnya, beristighfar sebanyak 70 kali. Maka hadis ini adalah hadis yang palsu, ya. Disebutkan di dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Mu'jamul Bid'ah. Ini hadis yang palsu, jadi tidak boleh dikerjakan yang disebut dengan salat Asyura, ya, yang disebut dengan salat Asyura. Al-Imam Asy-Syuqairi rahimahullah mengatakan al-haditsu mawdu'un ruwatuhu majahil. Hadis ini adalah hadis yang palsu, para perawinya orang-orang yang tidak dikenal. Lama dzakarahu al-Jalal As-Suyuti fil La'al al-Masnu'ah fala tahillu riwayatuhu fadlan 'anil 'amal bih. Wa qad dzakartuhu fi risalati bid'ah Asyura faraji'hu in syi'ta. Artinya ketika Imam As-Suyuti, Al-Jalal As-Suyuti rahimahullah menyebutkannya dalam kitab Al-La'al al-Masnu'ah, maka tidak halal untuk diriwayatkannya karena di hadis palsu, apalagi sampai mengamalkannya. Dan aku telah menyebutkannya di dalam sebuah tulisan ringan yang berjudul Bid'ah Asyura, bid'ah-bid'ah pada hari Asyura. Maka silahkan membacanya jika engkau menghendakinya. Ini adalah amalan yang belum juga ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga doa khusus yang berkaitan dengan hari Asyura yang disebut dengan doa yaumi Asyura. Ini juga belum ada contohnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada yang belum ada contohnya juga adalah bahwa doa awal tahun. Ini juga belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, doa awal tahun. Kemudian juga termasuk daripada amalan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah menghidupkan malam Asyura. Ya, menghidupkan malam Asyura dengan dalil man ahya lailata Asyura faka'annama 'abadallahu 'azza wa jalla mithla ibadati ahli samawati sab'. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan malam hari Asyura dengan ibadah, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para malaikat yang ada di langit. Ya, pada malaikat yang ada di langit yang ketujuh. Hadis ini adalah hadis yang palsu, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kemudian juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-La'al al-Masnu'ah, dan seterusnya. Kemudian juga amalan yang belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi diamalkan oleh sebagian kaum muslimin adalah berkumpul di sisi pekuburan pada hari Asyura, atau mengkhususkan safar pada hari Asyura ke pekuburan, mengkhususkan bepergian jauh untuk berziarah kubur pada hari Asyura. Ya, ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk daripada amalan bid'ah yang belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu terlalu berlebihan. Para khatib-khatib terlalu berlebihan meratapi dan sedih atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terbunuh sebagai syahid di Karbala. Ini sikap terlalu berlebih-lebihan di atas mimbar, terlalu meratapi, terlalu sedih. Ya, kalau sedih tidak mengapa, tetapi terlalu sedih. Ya, dan itu dilakukan setiap tahun di setiap Jumat pada hari Asyura. Setiap tahun, setiap Jumat pada hari Asyura. Jadi kalau seandainya hari Asyura yang bertepatan dengan hari Jumat, maka itu tambah sedih. Ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian amalan bid'ah juga yang belum ada contohnya yang berkaitan dengan hari Asyura adalah bid'ah sedih.
bid'ah sedih pada hari Asyura dengan memakai aksesoris-aksesoris yang menunjukkan kepada kesedihan, seperti memakai pakaian hitam, ya, kemudian menegakkan bendera, ya, kemudian setelah itu juga adalah menangis-nangis, memukul-mukul dada, kemudian melukai tubuh, merobek-robek baju, berjalan di atas di atas arang, di atas batu api, ya. Ini semua diharamkan. Kemudian menutup pasar-pasar, ya. Kemudian juga berkumpul-kumpul untuk menangis bersama di masjid-masjid karena meratapi kematian Husain, ya. Kemudian mengibarkan bendera hitam atas kematian Husain radhiyallahu anhu wa radhahu. Kemudian pada saat itu juga para perempuan tidak berdandan walaupun di dalam rumahnya. Kemudian tidak ada yang makan daging, kemudian menyalakan api, kemudian setelah itu berteriak-teriak, menangis-nangis, ya. Kemudian di jalan-jalan para laki-laki, para perempuan, anak-anak kecil mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, sampai dia menyakiti diri sendiri, ya, menyakiti diri sendiri. Maka ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek baju, dan berteriak-teriak ala jahiliyah karena kematian seseorang. Ini tidak demikian. Seorang muslim itu harus bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Inna Rasulullah SAW bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan as-saliqah, meraung-raung karena kesedihan, meratap-ratapi karena kesedihan, akhirnya teriak-teriak, ya, wal haliqah, dan menggundur rambut karena kesedihan, meratapi kematian, wasyaqah, merobek-robek baju karena meratapi kematian. Dalam hal ini adalah orang-orang yang meratapi kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terlalu berlebihan akan hal ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratapi kematian terlalu berlebihan, jika ia belum bertobat sebelum meninggalnya, dia akan diberdirikan pada hari kiamat dalam keadaan memakai sirbal min qatiran, baju kurung dari ter aspal yang panas itu, wa dir'un min jarab, dan penutup dari besi yang penuh dengan penyakit kulit. Nah, ini termasuk daripada amalan-amalan yang diharamkan dalam agama Islam, yaitu sebagian kaum melakukan ini dan mereka menisbatkan amalan tersebut kepada Islam, kemudian mengatakan ini adalah bukti cinta kepada Ahlul Bait. Maka kita katakan bukti cinta kepada Ahlul Bait tidak demikian, tidak dengan menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan bid'ah, ya. Anak dilukai sampai berdarah-darah, kemudian dia sendiri melukai dirinya sampai ada yang meninggal. Ini bukan dari Islam, bukan dari Islam, bukan dari Islam. Ya, saya menyampaikan ini nasihat, bukan mencela, bukan mencaci, karena saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak memberitahu bahwasanya itu keliru? Maka saya katakan Allahumma balligh, Allahumma fashhad, ballaghtu. Ya Allah, saya sudah menyampaikan. Saya sudah menyampaikan, saksikan. Ya, bahwasanya amalan tersebut bukan dari Islam. Bahkan dia dosa besar. Ya, mencelakakan diri sendiri, mencelakakan keluarga, istri dan anak. Jadi jangan sampai saudara-saudaraku kaum muslimin jangan sampai tertipu
dengan kedok mencintai Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait tidak seperti itu. Tidak dengan menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sini selanjutnya ada bid'ah kebalikan dari itu, yaitu bid'ah terlalu gembira pada hari Asyura. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Khawarij, kaum Nasibi, karena mereka bergembira atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, "Shara syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhditsu lin-nasi bid'atain." Syaitan disebabkan karena kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuat sesuatu yang baru untuk manusia, dua bid'ah. Syaitan membuat dua bid'ah dengan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, bid'atul husni wan nauh yauma Asyura. Yang artinya bid'ah terlalu sedih, terlalu berlebihan, terlalu meratapi pada hari Asyura. Wa ma fihi minal latami wal bukai wa insyadil marathi. Yang juga termasuk dalamnya memukul-mukul pipi, menangis, kemudian menyebutkan syair-syair yang menyedihkan. Wa ma yufdi ila dzalika min sabbis salaf wa la'nihim wal iyadzu billah. Dan masuk di dalamnya adalah akhirnya mencela para salafus saleh, mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela Utsman bin Affan, ya. Dan idkhalu man la dzamba lahu min dzawidz dzunub hatta yasubbu as-sabiquna al-awwalun. Hatta yusabbus sabiqunal awwalun. Bahkan memasukkan orang yang tidak punya dosa atas kejadian ini, ya, bahkan sampai mencela, memaki para sahabat generasi pertama masuk dalam agama Islam, ya. Wa tuqra'u akhbar masra'ihi allati katsirun minha kadzib. Dibacakan kabar-kabar kematian Al-Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma yang kebanyakannya adalah kabar-kabar dusta. Wa kana qasdu min man sanna dzalika fathu babil fitnah wal furqah bainal ummah. Dan tujuan maksud barang siapa yang menegakkan akan hal itu adalah membuka pintu-pintu kegentingan, perpecahan di antara umat Islam. Fa inna hadza laisa wajiban wala mustahabban bittifaqil muslimin. Maka amalan ini terlalu sedih meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma saat hari Asyura adalah bukan wajib, apalagi sampai bukan dianjurkan, apalagi sampai wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Bal ihdatsul jaz' wan niyaha lil masaibi al-qadimah min a'zami ma harramahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghidupkan yang baru, rasa sedih, meratapi untuk musibah-musibah yang telah lalu, ini termasuk daripada hal yang sangat besar diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, ya, kalau seandainya itu boleh meratapi kematian seseorang, boleh, maka niscaya yang paling berhak untuk diratapi sejadi-jadinya adalah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelumnya kematian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang lebih utama dibandingkan Al-Husain. Dan sebelumnya lagi lebih utama daripada mereka berdua adalah Ali bin Abi Thalib, bapaknya radhiyallahu anhu. Ya, kenapa tidak diratapi sebagaimana meratapi Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Yang lebih utama dari tiga orang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi termasuk daripada bid'ah pada hari Asyura adalah memperlihatkan kegembiraan, memperlihatkan kesenangan. Dan ini adalah bid'ahnya kaum Khawarij, ya, kaum Nasibi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan mereka makai celak, tanda gembira. Disebutkan man iqtahala yaumahu lam yarmut dzalika al-'am. Mereka berdalil dengan hadis-hadis palsu. Siapa yang bercelak, berdandan pada hari Asyura, maka dia tidak akan sakit mata pada hari itu. Ya.
Ini para ikhwah. Kemudian dianjurkan untuk mandi, kemudian dianjurkan untuk memakai menyemir rambut, ya. Kemudian dianjurkan untuk membuat makanan, ya. Bahwa disebutkan dalam hadis yang sangat lemah sekali, annahu man wassa'a ala ahli yauma Asyura wassa' alaihi sairus sanah. Barang siapa yang membuat makanan pada hari Asyura untuk keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rezekinya selama setahunan penuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya juga bubur Asyura yang dibuat kadang-kadang. Nah, ini harus diteliti ada apa dengan bubur Asyura. Kenapa kemudian dikhususkan untuk membuat bubur? Ustaz, itu kan bagus untuk memberikan bubur tersebut kepada anak yatim. Mengasihi anak yatim kan termasuk syariat Islam. Tidak diragukan, mengasihi anak yatim termasuk syariat Islam. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkannya pada hari Asyura dan menganggap dia adalah sunnah Rasul dan menganggap dia adalah baik, berharap pahala darinya, maka ini memerlukan dalil dan belum ada dalil atasnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Cukup itu kita sampaikan tentang ada apa di balik hari Asyura. Allahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah nanti akan melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon 0218236543 atau singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Allah dikawasi Pak Ustaz. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Katanya kalau puasa Asyura itu boleh kalau nggak pada 9 tanggal 10 sama 10-11. Kalau katanya kalau puasa sunnah itu nggak boleh dimulai dari hari Jumat Pak Ustaz. Jadi bagaimana pengertiannya Pak Ustaz untuk Pak Ustaz? Terus penjelasannya. Assalamualaikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertanyaan yang diajukan, yang saya pahami adalah bahwa puasa hari Asyura itu berat, ya. Kemudian kenapa berpuasa pada hari Asyura? Maka jawabannya tidak dia disyariatkan dalam agama Islam. Maka pada saat itu dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Dan bagaimana kaitannya dengan berpuasa pada hari Jumat? Maka jawabannya tidak boleh berpuasa pada hari Jumat secara sendirian kecuali berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Ya, kecuali berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Jadi ketika hari Jumat kan tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram 1442 Hijriah. Maka pada saat itu kita berpuasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis karena hari Kamisnya, kemudian atau berpuasa setelahnya karena hari Asyuranya. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan penjelasan yang bermanfaat bagi yang bertanya, khususnya bagi kita semuanya yang mendengarkan kesempatan kali ini serta menyimak. Silakan telepon yang kedua masih berkaitan dengan pembahasan kita. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Kita menambah kesehatan. Silakan Pak, dikecilkan terlebih dahulu kalimat televisinya agar lebih jelas bila kita simak suara Bapak. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Kan di dalam kemudian masyarakat kami khususnya di Kalimantan ini Pak, ada kepercayaan kalau hari Asyura itu karena belanja untuk belanja membeli istri atau belanja gitu kan. Jadi tidak terkait dengan apakah itu ada dalilnya atau tidak Pak. Baik, cukup. Tidak tahu Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya.
Maka jawabannya adalah begini. Kita harus dudukkan amaliyah yang memang dasarnya dianjurkan. Seperti misalkan memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, itu dianjurkan. Memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dianjurkan. Bahkan bagi laki-laki, suami itu adalah kewajiban. Bahkan nafkah yang paling bagus kepada istri dan anak-anak dibandingkan menafkahi orang berjihad, dibandingkan menafkahi orang miskin dan semisalnya. Itu secara dasar hukum seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan seorang budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada istrimu, yang lebih besar pahalanya adalah yang engkau sedekahkan kepada istrimu. Yang engkau sedekahkan kepada istrimu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di situ, berjihad di jalan Allah kalah. Memerdekakan budak kalah. Bersedekah kepada orang miskin kalah. Dengan bersedekah kepada istri. Maka asal hukumnya memang lebih utama untuk bersedekah, menginfakkan harta kita kepada istri kita dan anak-anak kita. Karena mereka adalah di bawah tanggung jawab kita. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Yang artinya kewajiban bagi seorang ayah, suami adalah memberikan rezeki kepada istri dan juga pakaian kepada istri. Itu kewajiban. Ya. Nah, tetapi ketika ada pengkhususan di hari Asyura pada bulan Allah Al-Muharram, ini memerlukan dalil, dan itu belum ada dalil. Dan dikhawatirkan tadi, itu kebiasaan terdahulu kaum Khawarij, kaum yang senang dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikhawatirkan, ya, saya tidak menuduh, tapi dikhawatirkan. Ya, karena itu kebiasaan kaum-kaum Khawarij dahulu, mereka senang dengan hari Asyura, bersenang-senang, berbeda dengan kaum Syiah Rafidhah yang mereka bersedih dengan hari Asyura atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka saya sarankan kapanpun, mau Muharram, mau Asyura, mau bukan Asyura, mau bukan Muharram, kita lebih mengedepankan berinfak kepada istri kita, keluarga kita, karena itu lebih utama dibandingkan berinfak kepada orang di luar dari keluarga kita. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Assalamualaikum jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan jawaban manfaat. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat dari hamba Allah di Depok yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar dari salah satu Ustaz di siaran kerja bahwasanya berpuasa di tanggal 11 Muharram tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan tentang hal tersebut. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian juga dalam kitab Al-Manthur, kemudian juga dalam kitab Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah di dalamnya kaum Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dia lemah. Kenapa? Karena berselisihan dengan hadis yang sahih, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW diingatkan oleh para sahabatnya bahwa puasa hari Asyura yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara, hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.
Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau aku hidup tahun depan, maka niscaya aku akan benar-benar berpuasa pada tanggal 9. Jadi disebabkan hadis inilah akhirnya hadis yang kita sebutkan tadi, berpuasalah sehari sebelum hari Asyura atau sehari setelah hari Asyura, ini adalah hadis yang lemah. Taib. Memang tidak ada dalil berpuasa tanggal 11 Al-Muharram, nggak ada dalil. Saya sebutkan tadi hanya menukilkan perkataan para ulama bahwasanya sebagai sikap kehati-hatian, karena mungkin saja penentuan awal dari bulan Allah Al-Muharram keliru. Akhirnya kalau seseorang mencukupkan hanya satu pilihan, maka akhirnya mungkin dia tidak tepat pada hari itu, hari Asyura. Makanya sebagai sikap kehati-hatian dia berpuasa pada tanggal 11 Al-Muharram. Jadi itu saja. Adapun dalil memang tidak ada dalil, sebagai sikap kehati-hatian saja. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dan yang lain-lainnya. Jadi kalau ditanya dalilnya memang tidak ada, betul dalilnya tidak ada. Tapi kalau ditanya kenapa dikerjakan, maka satu, karena dia dianjurkan untuk berpuasa di bulan Allah Al-Muharram, dan 11 Al-Muharram adalah karena hari-hari dari bulan Allah Al-Muharram. Yang kedua, sebagai sikap kehati-hatian. Begitu jawabannya. Allahu a'lam. Nah, terima kasih ya Ustaz yang telah memberikan jawaban yang tinggi dan bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah jika kita misalnya berpuasa di tanggal 10 saja cukup makruh? Mohon diberikan jawaban Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya tidak. Tidak dikatakan makruh, tidak dikatakan haram, apalagi. Maka jawabannya boleh. Orang berpuasa tanggal 10 Al-Muharram saja, yaitu hari, kalau tahun ini berarti hari berapa itu? Hari Sabtu, ya. Hari Sabtu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, bolehkah untuk berpuasa pada hari Sabtu saja? Ya, pada hari Sabtu saja. Maka ahibati hafizakumullah, itu kan kalau tanggal 10 Al-Muharram berarti hari Sabtu depan ini ya, 1442 Hijriyah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum berpuasa hari Sabtu saja. Sebagian ulama mengatakan makruh berpuasa pada hari Sabtu tersendiri, satu saja, Sabtu saja. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Busr dari saudarinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasumu yaumas sabt illa fima aftaradallahu alaikum fa illam yajid ahadukum illa riha inabah au uda syajarah falyamdughu. Artinya, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian. Kalau kalian tidak mendapati kecuali liha inab, artinya kulit anggur ataupun batang pohon, maka hendaklah kalian memakannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Imam Tirmidzi mengatakan, wa ma'na karahatihi fi hadza an yakhussa ar-rajulu yawma sabt bisiyam li'anna al-yahud tu'azzimuhu yawma sabt. Yang artinya, dan makna dibenci adalah seseorang mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu dengan puasa, karena kaum Yahudi mengagungkan puasa hari Sabtu, ya, mengagungkan puasa hari Sabtu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hadis tentang hari Jumat yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu. Jangan sekali-kali kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis, atau sehari setelahnya, yaitu hari Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berpuasa pada hari Sabtu
apabila tidak bersendirian maka tidak mengapa. Ya, berpuasa pada hari Sabtu menunjukkan bahwa berpuasa pada hari tidak berpuasa pada hari sendirian maka tidak mengapa, atau berpuasa yang memang kebiasaan manusia tersebut berpuasa, seperti misalkan puasa dia 13, 14, 15, kebetulan 13, 14, 15 itu hari Sabtu, ini tidak mengapa. Atau puasa hari Arafah, ini tidak mengapa kalau seandainya kebetulan hari Arafah itu hari Sabtu, atau puasa hari Asyura seperti tahun ini, maka kalau seandainya dia ada keutamaan tidak mengapa. Dan ini dikatakan oleh oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan wa in shama ma'ahu ghairuhu lam yukrah li hadithi Abi Hurairah wa Juwairiyah wa in wafaqa sauman li insanin lam yukrah. Kalau seandainya berpuasa pada hari Sabtu dan dia berpuasa bersama hari lainnya maka tidak dimakruhkan berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi dan juga berdasarkan hadis Juwairiyah radhiyallahu anhuma. Dan kalau seandainya bertepatan dengan kebiasaan seorang manusia berpuasa, mungkin karena puasanya hari Arafah, puasa hari Asyura atau 13, 14, 15, maka ini juga tidak dimakruhkan. Seperti misalkan juga puasa Daud. Ya, puasa Daud kan sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu bertepatan dengan hari Sabtu. Ya, maka pada saat itu kalau seandainya dia pas berpuasa pada hari Sabtu dan itu puasa Daud, maka tidak dimakruhkan. Nah, ini. Jadi asal hukumnya berpuasa pada hari Sabtu makruh kalau cuma sendirian dan bukan pada kebiasaan seorang manusia berpuasa, atau bukan hari-hari penting dalam berpuasa, atau bukan karena puasa-puasa sunnah. Demikian. Wallahu a'lam. Naam. Dan pertanyaan terakhir akan kami bacakan dari saudara kita Cecep di Cimahi, Jawa Barat, yang bertanya, Ustaz mau bertanya tentang bubur Asyura. Kalau kita niatnya membuat hanya untuk sedekah lalu dibagikan sama tetangga, apakah masih tidak boleh, Ustaz? Silakan. Buat selain hari Asyura deh. Ya, buat selain hari Asyura, karena bagaimanapun akan ada semacam perasaan. Ya, ini memerlukan dalil. Berbuat baik kepada tetangga, memberikan makanan itu dianjurkan secara umum dalam agama Islam, tetapi mengkhususkannya hari Asyura ini memerlukan dalil. Dan itu sekali lagi kebiasaan kaum Khawarij loh, yang mencela para ahlul bait. Ini tidak diperbolehkan. Maka saya katakan silahkan buat selain hari Asyura. Dan tidak ada keanggapan atau tidak ada keyakinan bahwasanya itu pembuatan bubur tersebut adalah pembuatan bubur tersendiri, mempunyai keutamaan tersendiri, karena itu memerlukan dalil dan belum ada dalil. Kita biasakan hidup kita sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jazakallahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan dari saudara kita di Cimahi tadi telah menutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtisam kepada Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebagai penutup, maka saya ingatkan sekali lagi bahwasanya amalan yang sangat dianjurkan saat bulan Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram yang suci ini adalah memperbanyak puasa. Maka silahkan memperbanyak puasa, entah itu berurutan, entah itu kebanyakan hari, yang penting jangan disempurnakan. Karena yang disempurnakan berpuasa selama sebulan penuh hanya bulan Allah, bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan. Kemudian juga sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura, karena kita sebagai seorang manusia sangat banyak dosa-dosa, terutama dosa kecil, maka dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura dan juga pada tanggal 9-nya, yaitu pada tahun ini hari Jumat depan, kemudian hari Sabtu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.